Terkait AS Roma vs Udinese, aturan Serie A emang agak beda. Aturan Serie A berbeda dengan aturan Premier League misalnya, di mana pertandingan yang ditangguhkan harus diulang secara penuh di kemudian hari yang disepakati oleh kedua klub. Sesuai peraturan Serie A, pertandingan yang ditangguhkan harus dilanjutkan dari menit di mana pertandingan dihentikan. Pertandingan juga harus dilanjutkan dengan susunan pemain yang sama, dan pemain yang digantikan tidak dapat masuk lagi. Bagi AS Roma, itu berarti Dean Huijsen dan Houssem Aouar tidak akan terlibat saat sisa pertandingan Udinese dimainkan, karena mereka digantikan oleh Rick Karsdorp dan Paulo Dybala, masing-masing di menit ke-53. Peraturan yang sama juga berlaku untuk Udinese, sehingga mereka tidak dapat menurunkan Kingsley Ehizibue atau Hassane Kamara, yang digantikan oleh Joao Ferreira dan Jordan Zemura di babak kedua. Kartu-kartu larangan bermain juga akan tetap berlaku. Jadi bagi Roma, hal tersebut berarti Tommaso Baldanzi. Untuk tim tuan rumah, pemain yang terkena kartu kuning adalah Martin Payero, Jaka Bijol, dan Kamara yang telah disebutkan sebelumnya. Laga ini sendiri dihentikan di menit ke-72 dalam kedudukan 1-1, di mana Dean Huijsen salah mengantisipasi bola dan Roberto Pereira lolos. Sontekannya melewati kiper Miles Sevillar dan masuk ke gawang. Roma menyamakan skor pada menit ke-64. Umpan silang Brian Cristante ditanduk Romelu Lukaku yang terlepas dari pengawalan Pioli. Roma bermain di level tertingginya di San Siro. Untuk membalikkannya kita tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada hari Kamis kami harus memainkan pertandingan yang hebat, namun kami tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa, karena jika kami bermain seperti yang kami tahu, kami memiliki peluang untuk mengalahkan Roma. Tentang tim, dia punya bakat dan kualitas, dia harus punya ide yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan dan tanpa bola. Itu harus menjadi prioritas saya. Kami tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan dalam kejuaraan, namun saya tidak akan berbicara tentang kesalahan sikap untuk hari ini. Kami selalu berusaha sesuai prinsip kami untuk menemukan posisi yang menjamin keuntungan bagi kami. Di Milan, Roma memainkan pertandingan yang luar biasa. Saya dapat mengatakan bahwa mereka berada di level teratas, melihat datanya. Mengenai kondisi fisiknya, kami menghadapi pertandingan hari Kamis dengan baik. Menurut saya Kejair sayangnya mengalami masalah pada fleksornya, namun yang lainnya baik-baik saja. Minggu hingga Kamis ada banyak waktu untuk memulihkan diri, apalagi saat motivasi sedang tinggi. Kepala Anda membuat Anda tetap fokus untuk bersiap. Hasil penggalangan dana 11.000 euro denda Mancini telah lunas. Sekitar 10 hari yang lalu, penggalangan dana diselenggarakan dengan tujuan untuk membayar denda yang diterima Mancini setelah selebrasinya di derby, yang dianggap tidak pantas. Pengacara Lorenzo Contucci memposting foto di akun Instagram resminya untuk mengonfirmasi pembayaran 5.000 euro ke Locanda dei Girasoli, seperti yang disarankan oleh bek Giallorossi. Ini adalah kata-katanya. Selamat malam untuk semua Romanisti. Saya baru saja menulis surat kepada Locanda dei Girasoli, yang ditunjukkan oleh Gianluca Mancini, untuk melakukan pembayaran 5.000 euro yang dikumpulkan untuk denda. Dalam beberapa hari ke depan. Dan sisanya akan disumbangkan ke yang lain asosiasi. Dalam kedua kasus sudah teridentifikasi, segera setelah GoFundMe selesai mengirim uang ke rekening, mereka melakukan banyak transfer dan belum satu pun untuk urusan ini. Saya telah melakukan penghitungan akhir, 11.028 euro telah dikumpulkan, platform akan memotong persentase untuk layanan yang diberikan. Terima kasih semuanya, saya akan terus mengabari Anda. Keputusan lanjutan laga Udinese vs Roma setelah leg kedua kontra Milan. Dengan kondisi Ndika yang kini sudah dianggap stabil, Roma mungkin bisa memikirkan untuk melanjutkan pertandingan melawan Udinese dalam beberapa minggu mendatang. Namun, masih belum ada tanggal baru yang terlihat. Menurut La Gazzetta dello Sport, keputusan akan diambil hanya setelah leg kedua perempat final Liga Eropa pada Kamis malam. Hasil pertandingan ini akan menentukan jadwal Udinese Roma. Setelah diputuskan, pertandingan akan dimulai kembali dalam kondisi terhenti, pada menit ke-71 dengan formasi yang sama persis. Rudy Galletti, Paulo Dybala masih menunggu untuk membahas kontrak baru dengan AS Roma. Kontrak akan berakhir pada tahun 2025. Beberapa klub Eropa termasuk Barcelona dan Chelsea telah meminta beberapa informasi awal tentang Dybala dan klausul pelepasannya.
Rudy Galetti, Marash Kumbula akan kembali ke AS Roma pada bulan Juni setelah berakhir dipinjamkan ke Sassuolo. CB akan membahas masa depannya setelah Euro 2024, ia ingin menjadi protagonis dengan mantan manajer Roma Jose Mourinho menjadi salah satu dari banyak orang yang bereaksi terhadap kekhawatiran kesehatan Evan Dika pada Minggu sore. Teknisi asal Portugal itu bahkan disebut-sebut sebagai salah satu orang pertama yang menghubungi Dika menyusul sang pemain yang tiba-tiba pingsan di Dacia Arena saat Roma bertarung melawan Udinese. Menurut Corriere dello Sport, Mourinho secara pribadi menghubungi bek tengah berusia 24 tahun itu setelah klub merilis berita positif bahwa insiden tersebut tidak ada hubungannya dengan serangan jantung. Mourinho yang menginginkan kedatangan Evan Dika di ibu kota Italia dengan status bebas transfer. Daniele De Rossi menjelaskan keputusan di balik perubahan susunan pemain VS Udinese. Bos Roma Daniele De Rossi menjelaskan beberapa keputusan yang diambilnya untuk susunan pemain hari ini yang terdiri dari beberapa perubahan. Sebelum kick-off di Dacia Arena, De Rossi berbicara kepada DAZN tentang starting 11 Roma VS Udinese. Dybala dan Pellegrini masih bisa bermain meski saya mengambil keputusan untuk mencadangkan Paulo. Pellegrini, sebaliknya, mempunyai masalah kecil yang perlu diatasi. Pilihan lain agak dipaksakan oleh keadaan, kata sang manajer. Kami harus mewaspadai Udinese dan bola mati mereka. Hari ini kami menghadapi pertandingan yang sulit dan kami harus berhati-hati. Stefan Post dari Bologna, kami akan 100% termotivasi melawan Roma. Bek Bologna Stefan Post tidak terlihat khawatir dengan dua hasil imbang timnya baru-baru ini melawan tim seperti Frosinone dan Monza. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan saluran media sosial resmi Bologna, Post membahas pentingnya pertandingan head-to-head berikutnya dengan Roma yang bisa menjadi penentu dalam perebutan Liga Champions. Kami menginginkan 3 poin tetapi kami tidak dapat mencetak gol dan jika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak menang, kata Post pada pertandingan penuh waktu melawan Bologna 0-0 Monza. Tapi kami menampilkan performa bagus. Monza bertahan dengan baik dan memberi kami sedikit ruang. Mari kita ambil poin ini dan melangkah maju, menjaga hal-hal baik dari pertandingan ini, banyaknya peluang yang kita ciptakan. Mulai Selasa dan seterusnya kami akan melanjutkan latihan, fokus pada pertandingan berikutnya melawan Roma. Saya tahu kami semua akan 100% termotivasi melawan Giallorossi, pungkas Post.